Di pagi hari, kepala pelayan pribadi bergegas, memegang tas tertutup di tangannya, dan langsung pergi ke ruang kerja. Jantung Maya berdebar-debar, mengetahui bahwa tes DNA paternitas telah keluar. Dia segera naik ke atas dan bersembunyi di pintu ruang kerja. Kali ini pintu ruang belajar tidak tertutup rapat, menyisakan celah di pintu, yang memudahkan Maya untuk mengintip. Dia melihat kepala pelayan pribadi membuka tas tertutup dan menyerahkan hasil penilaian ke dalam Johan, melaporkan dengan suara rendah dengan hormat. "Tuan, hasilnya sudah keluar." Johan menunduk. Maya tidak bisa melihat ekspresinya, hanya mendengarnya bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Pak, tes DNA paternitas memastikan bahwa kamu tidak memiliki hubungan darah dan dia bukan putrimu." Maya dengan cepat menjadi bersemangat, dan dia mengganti rambut Amelia dengan rambutnya sendiri, dan sekarang hasilnya seperti yang dia harapkan. Semuanya berjalan lancar, dan itu ada dalam rencananya. Maya melihat ke arah Johan dan melihat bahwa Johan membalik-balik hasil tes DNA paternitas. Dan kemudian dia menekan bibir tipisnya menjadi lengkung dingin, dan keseluruhan orang itu sedikit kedinginan. Sudah bertahun-tahun Maya tidak melihat kemarahan ayah, dan sekarang dia bisa merasakan kemarahan ayah begitu suram hingga meneteskan air. Maya menyenandungkan nada kecil di dalam hatinya dan kembali ke kamarnya. Sekarang dia harus mengambil langkah selanjutnya dan membiarkan ayah membantunya menikahi Henry di ruang kerja. Kepala pelayan pribadi melihat sosok Melissa yang menghilang. "Tuan, wanita tertua sudah pergi. Haruskah kita mengeksposnya sekarang?" Johan bangkit dan mendekati jendela. Padahal, saat ia mengunjungi Risti malam itu, ia yakin wanita yang malam itu bukan dirinya. Risti dan Tuan Sunarto sebenarnya menipunya selama bertahun-tahun. Johan berkata, "Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang ingin dimainkan Maya selanjutnya." "Iya." Kepala pelayan pribadi itu mengangguk. Dalam benak Johan, sepasang mata yang ingin mengalir kembali muncul. Sangat bagus. Dia tidak datang kepadanya. Dia benar-benar hanya ingin memberinya seorang putri. Selama putrinya tidak membutuhkan seorang suami, dia hanya meminjam dia. Pada saat ini, seruan pelayan datang dari luar pintu. "Ini tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Maya akan melompat dari gedung." Kepala pelayan pribadi segera melihat ke arah Johan. "Tuan, wanita tertua sedang melakukan trik pahit lagi." Menangis dan membuat masalah ini dan menutup telepon. Johan bangkit dan berjalan keluar, pergi dan lihat. Maya berdiri di balkon tinggi sekarang. Dia tidak berani untuk melihat ke bawah. Itu terlalu tinggi dan berbahaya, dan kakinya menjadi lemah saat melihatnya. Tetapi untuk menikahi Henry dan untuk kebahagiaan seumur hidupnya, Maya harus gigit gigi dan bertahan. Dia berdoa agar ayahnya segera datang. Saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar, dan Maya mendongak dan dengan cepat melihat Johan. "Ayah, jangan kemari." Maya mencubit pahanya. Rasa sakit membuat matanya merah, dan dia sedikit lebih sedih. "Ayah, aku tidak ingin hidup lagi. Jika kamu datang ke sini, saya baru saja melompat dari sini." Johan berhenti. Dia menatap Maya dan tidak berkata apa-apa. "Mengapa ayah tidak berbicara?" Maya sedikit malu. Sekarang dia berdiri di ketinggian yang berbahaya. Johan menatapnya dengan tenang. Matanya yang dalam sepertinya sedang menontonnya berakting dalam pertunjukan satu orang sendirian, atau mengawasinya dengan mata dingin. "Ayah," Maya hanya bisa berkata datar sendiri. "Aku suka Henry. Aku ingin menikahi Henry. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Ayah, tolonglah aku, pikirkan cara." "Oke, aku putri kandungmu. Apakah kamu tega melihatku melompat dari sini?" Johan menatap Maya dan berkata, "Kamu berdiri di sini hanya ingin menikahi Henry?" "Ya, saya akan menikahi Henry." Tidak ada emosi di wajah tampan dan mulia Johan,
kamu turun lebih dulu." Mata Maya berbinar. "Ayah, apakah kamu setuju untuk membantuku?" Johan tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Dia hanya berkata dengan ringan, "Kamu juga harus memberitahu ibu dan kakekmu tentang peristiwa besar pernikahanmu." Setelah berbicara, Johan pergi. Tetapi ketika dia turun, dia terpeleset dan hampir jatuh. Wajahnya berubah ketakutan dan dia berkeringat dingin. Dia berteriak pada pelayan di sebelahnya, "Apakah kamu buta? Datang dan bantu aku." Risti ada yang mengunjungi lagi, dan kali ini dia melihat Pak Sunarto dan Maya. Maya dengan cepat berbagi kabar baik dengan Risti. "Bu, aku berhasil, dan ayah setuju membantuku menikahi Henry." "Betulkah? Hebat sekali. Maya, kamu akan segera menjadi menantu dari keluarga Mahendra." Risti pun tersenyum senang. Kali ini, Risti mengarahkan pandangannya pada Tuan Sunarto dan berkata, "Ayah, apakah racun di tubuhmu sudah sembuh?" Selama periode waktu ini, setiap siang dan malam, dia menderita kesakitan karena digerogoti oleh racun. Dia kehilangan banyak berat badan, dan wajah lamanya menjadi cekung. "Racun Gu di tubuhku hampir sembuh." Tuan Sunarto tidak mengatakan bagaimana dia menyembuhkan racun Gu. Dia menatap Maya di sebelahnya dengan ekspresi yang agak puas. Sekarang pernikahan Maya dan Henry sudah beres. Sungguh luar biasa bahwa Mahendra dan Aresta dapat lebih memperkuat status Tuan Sunarto setelah pernikahan. Ada kilatan cahaya redup di mata Risti, dan dia tahu itu. Jika bukan karena Maya menikahi Henry, ayahnya tidak akan pernah masuk penjara untuk melihatnya. Dia selalu tahu bahwa ayahnya kecanduan kekuasaan, tetapi tidak melihatnya selama beberapa hari. Dia tampak gila. Risti merasa Tuan Sunarto aneh sekarang. "Maya, kenapa ayahmu belum datang?" "Dia akan segera datang." Risti sedikit gelisah. Johan bersikap dingin dan tidak peduli padanya selama bertahun-tahun. Mengapa dia sangat menghormatinya dalam pernikahan putrinya kali ini? Pada saat ini, sebuah mobil bisnis mewah yang diperpanjang perlahan berhenti di luar gerbang, pintu belakang terbuka, dan sosok Johan yang tampan dan mulia melompat ke dalam pandangan. "Johan ada di sini." Kepala pelayan pribadi melaporkan dengan suara rendah dengan hormat, "Tuan Sunarto, Risti, dan Maya semuanya ada di sini. Mereka menunggumu di dalam." "Aku tahu." Johan membawa kepala pelayan pribadi itu menaiki tangga dan berjalan masuk. Tiba-tiba sebuah Rolls-Royce Phantom bergegas di belakangnya, membuka pintu, dan Henry muncul. Henry melihat sosok Johan dan berseru, "Paman Aresta." Johan berhenti dan berbalik. Dia berdiri di anak tangga yang tinggi dan menatap Henry. Lalu dengan lembut menekan bibir tipisnya, "Kenapa kamu di sini?" Henry dengan cepat melangkah maju, berhenti di dekat Johan, dan menatap Johan dengan tatapan sikap, dengan sangat sopan. "Paman Aresta, saya mendengar bahwa hari ini kamu ingin mengungkap pertunjukan besar tentang benar dan salah di sini." Johan mengerti semuanya sekaligus. Henry telah menebaknya. Dia terkekeh geli. "Wah, aku akan menunjukkan kemana perginya momentum wanita tadi malam. Jangan membujuk saya jika kamu memiliki kemampuan." Henry benar-benar berbunyi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar menyinggung ayah mertuanya tadi malam, dan sekarang dia ingin menikahi putrinya. Dia mungkin sedang bermimpi. Henry tiba-tiba teringat bahwa ayahnya telah memperingatkannya untuk tidak menyinggung Johan dengan mudah. Dia meninggalkan satu hal hari ini, dan dia akan bertemu dengannya dengan hormat. Sekarang sepertinya ayahnya sudah mengetahui sesuatu. Dalam hati Henry, 10.000 rumput dan lumpur kuda sedang berlari kencang, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Dia terkekeh 2 kali. "Paman Aresta, saya bercanda tadi malam, mohon maafkan saya sekali."
Bagaimanapun, kami akan menjadi keluarga di masa depan. Sebuah keluarga? Siapa dengan keluargamu? Johan berbalik dan pergi. Henry terdiam di tempatnya sendiri. Dia perlahan-lahan menyempitkan matanya yang dalam dan sipit. Lelaki tua ini benar-benar menyimpan dendam. Henry tidak mencoba menyenangkan siapapun dengan suara serendah itu. Dia tidak menyangka akan menghadapi ini sekarang. Dia ingin berhenti dan pergi. Namun, Henry dengan cepat berkata, "Paman Aresta, pelan-pelan, tunggu aku." Tidak mungkin untuk berhenti. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggandakan untuk menyenangkan orang tua itu. Bagaimanapun, itu adalah kejahatannya sendiri sehingga dia harus turun ke jalan sambil menangis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.